Coba artinya akibah itu apa? Akibah itu artinya setelah, Bu. Kira-kira kalau setelah itu mempunyai mana apa, Bu? Setelah, sebelumnya. Corob. Nah, ini dzaraf, Bu. Ayo silakan, siapa? Saudari Salsabila, coba. Wa qawluhu wa launuhu aswadu muhtadimun ladzaun laisa fi aksari nusahil matni wa fi sihahi ihtadamat damu istadat humratuhu hatta Ini tasydid, istaddat seperti itu, istaddat. Biar jelas lah, biar ketahuan. Istaddat humratuhu. Coba lanjut. Ishtaddat humratuhu hatta iswadda walada'athu naru hatta ahraqathu. Ya. Coba kemudian coba Bu Femi silakan bacakan sampai sini nanti dari wan nifasu. Salah wan apa-apa. nifasu huwa Ya. ad-damu al-khariju Terus akibah Ustaz. Ya, nasab itu akibal. Akibal wiladati Ya, betul. Lanjut. fal khariju Ya. ma'al wilada au Ma'al waladi, Bu. Fal khariju ma'al waladi. Kalau ini waladi bacanya, tapi kalau ini wiladah. Ya. Oh iya. Jadi maknanya beda. Ini masdarnya kalau wiladah. Ma'al waladi au qablahu Ya. la Yusamma nifasa nifasan tanwin. nifasan wa ziyadatan Bukan, ini mubtada lagi kan titik. Jadi mubtada itu kan kalimat yang berada di awal jumlah. Wa ziyadatul ya'i seperti itu. Wa ziyadatul ya'i fi akibi lugotan. Ini khobar dari ziyadatu, berarti lugotu lugatun qalilatun. Ya, lanjut. Wal aksarin enggak, ini kan ada koma. Jadi ini mubtada lagi wal aksaru. Wal aksaru hatfuha. Ya, seperti itu. Coba Bu Nurul sudah siap masuk ini kan? Sudah, Bu Nurul? Iya, assalamualaikum. Salam. Coba Bu, dan bacakan Bu sampai di sini. Ya, Ustaz. Thank you. Ayo, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istihadatu aidamuha Ya. huwa adamu khariju Terus fi ghairi ayamil haidi ya, terus lanjut. wan nifasi Terus la ala sabili sihhati. baik, kita coba analisa sama-sama. Jadi silakan bisa kita jawab sama-sama untuk menentukan kedudukannya. Jadi sekali lagi tadi untuk membaca selain akhir kalimat ya tentunya itu butuh pada ilmu sorof, kemudian butuh pada kamus untuk memastikan apakah dibaca apa seperti halnya tadi fal khariju jangan sampai ketukar dengan al khuruju misalnya. Karena kalau ada lafaz seperti ini ya ikut wazan fa'ilun. Kalau yang khuruju itu pakai wawu misalnya. Jadi seperti itu. Baik, coba kita ulangi dari atas untuk menentukan kedudukannya masing-masing. Jadi bacanya sudah betul kan? Wa qauluhu, coba kira-kira di sini qaulu ini dibaca apa? Kenapa dibaca qaulu seperti itu? Ayo.
sebagai mubtada. Mubtada. Ya, silakan. Mubtada berarti sudah benar. Sedangkan cara baca wa ya tetap baca wa karena ini adalah kalimat huruf, dan huruf yang ada di permulaan itu namanya wawul isti'naf, Bu. Huruf isti'naf. Kalau berupa waw dinamakan wawul isti'naf. Kemudian qauluhu mubtada. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena di sini dimudhofkan pada hu ya, Bu ya. Jadi baca wa qauluhu seperti itu. Terus ini bacaannya apa tadi? Walaunuhu. Ya, walaunuhu. Coba menjadi apa lagi? Ayo, menjadi apa kira-kira? Launuhu. Kok rofa lagi lah? Kenapa dibaca rofa launuhu? Mubtada. Ya, ini mubtada lagi. Oh, mubtada. Mubtada lagi. Jadi seperti ini saya coba jelaskan. Jadi wa qauluhu. Nah, ini mubtada dan ini perkataan dari kitab luarnya, yaitu syarah namanya. Sedangkan ini kan kitab matannya. Jadi di sini sebenarnya yang dimaksudkan itu oleh qauluhu yaitu walaunuhu, seperti itu. Jadi seperti ini kalau kita terjemah. Wa qauluhu, dan perkataan musannif lafat launuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Namun karena di sini perlu kita i'rab ya kita i'rab lagi. Nah, seperti itu. Paham maksud saya, Bu? Iya. Jadi seperti ini, saya ulangi, wa qauluhu, dan adapun maksud musannif, adapun perkataan musannif, apa perkataan musannif? Nah, maka di sini kalau dilihat dari hu, ini merupakan isi lah. Jadi badal seperti itu, badal dari dhamir hu. Dijelaskan dhamir hu itu isinya apa? Yaitu lafat walaunuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Namun karena kita butuh pada i'rab, ya kalau kita i'rab, ya apa maksud kedudukan dari launuhu? Kedudukannya ya launuhu jadi mubtada lagi, mubtada. Dan adapun warna haid ya seperti itu. Sudah. Jadi di sini bacanya sudah benar walaunuhu. Kemudian setiap mubtada butuh khobar. Kira-kira mana khobar dari launuhu? Coba. Aswadu. Ya, jadi walaunuhu, dan adapun warna dari darah aswadu ialah hitam. Aswad itu artinya hitam kan? Hajar aswad. Jadi aswadu hitam. Kemudian apa tadi bacaannya? Muhtadim. Iya, muhtadimun isim fa'ilnya yang dipakai. Muhtadimun artinya panas, seperti itu. Yang panas. Hitam kemudian panas. Nah, kemudian berarti di sini kira-kira ladzaun menjadi apa? Kenapa dibaca rofa juga? Ladzaun. Yo. Kenapa dibaca rofa kira-kira? Muhtadimun yang panas, kemudian ladzaun. Ya, apa kira-kira? Ibu, Bu Nurul, Bu Femi, Bu Farisa, Mbak Salsabila, silakan. Naat. Ya, sifat yang membakar. Jadi warna haid yang itu hitam, bakar. kemudian panas dan membakar. Jadi disifati bukan hanya panas, namun ya sangat lah maksudnya. Sehingga di sini menggunakan sifat fa'alun. Kalau sudah menggunakan sifat mubalaghah itu berarti sangat kan Bu ya, fa'alun. Nah, jadi sifat mubalaghah namanya Bu kalau ikut wazan fa'alun. Seperti halnya ghafarun. Kemudian sekarang saya mau tanya, kira-kira khobar dari qauluhu kan tadi mubtada, dan adapun perkataan musannif dalam kurung perkataannya adalah launuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Mana kira-kira Bu? Berupa jumlah Ustaz. Walaunuhu. Walaunuhu jadi khobar lagi kah? Coba kira-kira mana? Ini butuh ketelitian dan butuh latihan lah memang menentukan khobar dari qauluhu mana. Sedangkan launuhu sudah jelas. Launuhu adapun warna darah, aswadu ialah hitam. Berarti itu penyempurna kan? Muhtadimun yang panas, ladzaun yang membakar. Ya. Berarti qauluhu sekarang khobarnya mana? Maka khobarnya ini Bu. Karena di sini di luarnya kan tadi kan? Ini kan? Tadi kan laisa terdiri dari khobar jumlah namanya.
Dan perkataan musannif tadi yaitu launuhu aswadu laisa fi aktsari, yaitu tidak ada, seperti itu. Masih ingat laisa ini apa? Laisa Huruf huruf, iya kah huruf laisa? Laisa kalimat apa? Bu, apa? Laisa. Laisa ini namanya fi'il, Bu. Saudaranya kana, kan? Laisa. Tapi laisa itu tidak bisa ditasrif. Inilah fi'il yang tidak bisa ditasrif itu laisa. Nah, nggak ada laisa yalisu laisan misalnya. Nggak ada. Namanya fi'il wairu mutasarrif, khusus laisa. Dan juga sama yang tidak bisa ditasrif itu diantaranya adalah bisa. Nah, itu fi'il, Bu, bisa. Namun mempunyai kekhususan. Laisa ini mempunyai kekhususan, dia mempunyai isim, bukan mempunyai fa'il, karena saudaranya kana, kan? Tarfa'ul ismah wa tansibul khobar. Jadi mana isimnya kira-kira dari laisa? Isim dari laisa berarti ya, kalau tidak ada seperti ini berarti disimpan. Laisa tidak ada qauluhu, seperti itu. Berarti yang tidak ada itu adalah qauluhu ai huwa. Nah, kemudian sekarang cari khobarnya. Kira-kira mana khobar dari laisa? Ayo, khobar itu bisa terdiri dari jar majrur, kan? Nah, ini yang dimaksud dengan khobar syibhul jumlah. Laisa tidak ada qauluhu fi aktsari, di kebanyakan, ya, di kebanyakan catatan kitab matan. Jadi kalau dalam kitab matannya itu, Bu, dalam kebanyakan kitab matan itu tidak ada sebenarnya kata-kata launuhu aswadu muhtadimun lazaun, seperti itu. Ya. Kemudian wafis sihahi, ini nama kitab, ya, dalam kitab as-sihah. Nah, ini semacam kitab kamus, ya, menjelaskan kosakata. Nah, tadi kan ada kata muhtadimun, berarti di sini dijelaskan muhtadimun itu fi'il madinya apa, seperti itu, seakan-akan seperti itu, Bu. Berarti fi'il madinya apa muhtadimun? Ini adalah ada yang bisa tasrif, Bu? Maaf Bu Nurul, sambil Bu Nurul. Nah, ayo bisa tasrif ihtadama. Ayo. Ada yang bisa tasrifkan? Ifta'ala yafta'ilu ihtadama ya tadimu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, ihtadama ya tadimu ihtidaman. Terus wa mufta'alan wa muhtadaman. Fahuwa muhtadimun, Bu, mufta'ilun, fahuwa mufta'ilun. Sehingga ini isim fa'ilnya adalah muhtadimun. Wa dzaka mufta'alun, berarti isim fa'il maf'ulnya adalah muhtadamun. Ihtadim la tahtadim muhtadamun muhtadamun. Bisa, Bu, kira-kira ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fa huwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun. Ifta'il la tabta'il mufta'alun mufta'alun. Ihtadama yahtadimu ihtidaman wa muhtadaman fa huwa muhtadimun wa dzaka muhtadamun. Ihtadim la tahtadim muhtadamun muhtadamun. Jadi di sini menjelaskan kata muhtadimun itu apa. Jadi dalam kitab sihah itu dijelaskan ihtadama, panas, seperti itu. Adamu, apa itu darah. Kapan dikatakan ihtidam? Ketika ishtadda. Coba baca lagi, ishtaddat humratuhu fa'ilnya. Berarti ishtaddat ini fi'il, Bu, ya. Coba ishtaddat berarti ikut bahasa apa? Ifta'ala. Sama, ya, karena di sini bina mudha'af, maka menjadi ishtadda, bertemu dengan tak tanis. Kenapa bertemu dengan tak tanis? Karena fa'ilnya adalah humratuhu. Ya, karena perempuan, ada taknya. Jadi perempuan itu bisa saja bukan hanya nama seorang perempuan, tapi bisa juga benda-benda itu dianggap perempuan. Di antaranya adalah ketika ada ada tak marbutoh, misalnya humratun. Nah, jadi dibaca ishtaddat humratuhu. Ini sama dengan imtaddah, Bu, tasrifannya.
Sehingga kalau ingin mengetahui tasrifan dari istadda ya sama dengan imtadda yam taddu, istadda yashtaddu istidadan, imtadda yam taddu imtidadan, wa mumtaddan fahuwa mumtaddun, kadzaka mumtaddun. Nah, jadi seperti itu. Jadi bacanya jelas tadi sudah benar, istaddat humratuhu, berarti humratuhu menjadi apa? Fa'il. Ya, masih ingat fa'il itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Berapa jumlahnya? Ada dua saja kan? Fa'il isim dhahir, ada fa'il isim dhamir. Domir. Ya, di sini terdiri dari fa'il isim Domir. dhahir, Bu. Karena kenapa? Humratu di sini bukan kata ganti, ya kan? Nah, istadda itu yang sangat, itu apa? Humratuhu, kemerahannya. Hatta, kemudian setelah merah hatta, ini fi'il lagi, hatta iswadda atau hatta swadda ya. Jadi gak usah baca hamzahnya, hatta swadda sampai menghitam, seperti itu. Hatta swadda sampai menghitam, berarti iswadda ikut wazan apa? If'allah ya, bukan sama. Kalau istadda beda, istadda itu ifta'ala. Kalau iswadda ikut wazan if'allah, yaf'allu, if'ilalan, ihmarro yahmarru, ihmiroron, iswaddah yaswaddu, iswidadan, muswaddan fahuwa muswaddun. Nah, seperti itu. Dan silakan itu bisa dilihat lagi di tasrifan, amsal tasrifiyah. Kemudian lanjut, apa ini bacanya tadi? Waladza'athu. Ya, jadi ini apa kira-kira? Lad'a. Kalimat apa? Lad'a. Ayo, kalimat fi'il isim huruf, silakan bisa ditebak. Fi'il. Ya, ikut wazan. Kalau lad'a, ya fa'ala kan. Nah, ketemu sama tak tanis atau diberikan tak tanis, walada'athu. Lagi-lagi kenapa diberi tak tanis? Karena di sini an-naru dianggap perempuan. Fa'ulnya hu menjadi maf'ul bih, walada'athun naru ya. Jadi lada'ah ini diambil dari apa namanya, ini fi'il madinya, kemudian sifat mubalaghahnya adalah ladza'un. Waladathun naru, dan api itu membakar, hatta ahraqathu sampai ya membakarnya, seperti itu. Berarti ini fi'il lagi ya, af'ala ahraqathu. Mungkin agak sedikit sulit sekali lagi ini karena menjelaskan tentang kosakata dari kata muhtadimun ladzaun, berbicara tentang kenapa darah haid itu aswadu dikatakan hitam, kemudian membakar dan sangat panas. Ini dikarenakan secara kosakata muhtadim itu diambil dari kata ihtadama. Kapan darah itu dikatakan ihtidam atau ihtadama, yaitu ketika ishtaddat humratuhu. Kemudian dari sangatnya membakar itu, kemudian darah itu bukan hanya warnanya merah, tapi hatta swadda sampai menghitam. Dan juga kenapa dikatakan sangat dikatakan membakar, karena kata-kata membakar itu diambil dari kata ladza'ah. Ladza'ah itu ketika api itu membakar, dikatakan oleh orang Arab itu ladza'athun naru hatta ahraqathu, seperti itu. Jadi ini hanya menjelaskan kosakata dari aswadu muhtadimun ladzaun. Coba lanjut di sini, apa bacaannya tadi? Wanifasu. Ya, wanifasu. Jadi apa kira-kira wanifasu? Ada lagi. Ada lagi. Mubtada. Masih ingat Bu, kalau ada huwa di antara mubtada dan khobar dinamakan apa? Kemarin sudah saya jelaskan. Fasal. Domir. Fasal. Nah, ini yang disebut dengan domir fasol, sehingga tidak mempunyai kedudukan. Nah, kemudian di sini sedikit saya jelaskan, domir fasol itu bukan kalimat isim Bu, tapi dikatakan kalimat huruf, seperti itu. Itu domir fasol. Walaupun bentuknya adalah huwa. Huwa itu kan pada umumnya adalah isim domir, namun secara kaidah nahwu itu dikatakan kalimat huruf. Kemudian tidak mempunyai mahal. Baik, waddamu berarti adamu menjadi apa di sini?
Obat. Khobar. Dan ada nifas, huah nifas, adamu ialah darah. Kemudian di sini bacanya apa tadi? Al-khariju. Menjadi apa? Menjadi mubtada lagi. Iya, iya kak. Iya, iya kak maksudnya. Bukan iya benar, tapi iya kak bu. Ini kan mubtada tadi, berarti sekarang butuh pada khobar kan tadi sudah lengkap, maaf. Ini kan mubtada, butuh pada khobar. Khobarnya adalah adamu. Kemudian damu ini dijelaskan lagi apa? Berarti di sini menjadi apa? Naat. Naat bu. Darah al-khariju yang keluar seperti itu. Akibah apa? Akibah. Kira-kira menjadi apa yo? Akibah bu? Maf'ul. Maf'ul bih. Kira-kira fiilnya mana bu? Kalau maf'ul bih kan maf'ul bih itu kan harus ada fiil. Tadi cuma bukan. Mutaf. Coba artinya akibah itu apa? Akibah itu artinya setelah bu. Kira-kira kalau setelah itu mempunyai mana apa bu? Setelah, sebelumnya. Corof. Nah, ini dzaraf bu. Nah, sehingga di sini harus nasab. Namanya dzaraf zaman. Namun ini tidak masuk dalam kitab dasar. Kenapa tidak dimasukkan? Karena ini tidak seumum yang sudah kita pelajari seperti itu. Namun sekarang kan sudah tahu kalau ada akibah lagi ya jangan sampai keliru. Ini adalah bagian dari dzaraf zaman akibah. Kemudian setelah akibah setiap mudhof itu setiap dzaraf itu pasti mudhof biasanya bu. Berarti dibaca apa? Akibal wiladati seperti itu. Sudah setelah melahirkan. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, ya kan? Kemudian dijelaskan lagi, coba bacanya apa? Al-khariju. Al-khariju, ya berarti di sini apa? Menjadi apa al-khariju? Menjadi Mubtada. ya mubtada lagi bu. Jadi sudah. Jadi mubtada itu bukan hanya di awal kalimat seperti halnya qauluhu. Yang dimaksud awal kalimat itu awal jumlah maksudnya bu. Awal jumlah itu bisa saja setelah pembahasan selesai kemudian titik, atau karena ada alinea baru atau seperti itu. Nah ini kan koma ya, anggap saja koma ini. Fal khariju, adapun yang keluar, maksudnya darah yang keluar, terus kemudian bacaannya ma'al Walad. bersama Waladi. atau bersama dengan anak. Kalau ada darah keluar bersama anak, au bacaannya Au qablahu. ya Qablahu. tahu. Mungkin ini jelas ya. Ma'a ini apa? Dorob juga ya. Dzaraf. Bersama qablah sama juga dorob. Ma'al waladi au qablahu. Baru sekarang butuh pada khobar dijawab atau disempurnakan oleh la yusamma nifasan. Berarti khobarnya terdiri dari khobar apa? Terdiri dari khobar apa bu? Jumlah. Ya, terdiri dari khobar jumlah bu. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah Lia. la yusama nifasan. Adapun yusama sendiri ini fi'il mudhari mabni majhul kan bu, sama yusami fi'il mudhari'nya dimabnikan majhul menjadi yusamma. Kemudian naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya disimpan. La yusama tidak dinamakan apa? Darah yang keluar tadi bersamaan dengan anak atau sebelumnya itu dinamakan apa? Di sini maf'ul bihnya, makanya dibaca nasab, dibaca nifasa. Kemudian bacanya di sini apa? Ini mungkin mudah sama dengan yang tadi kebanyakan. Wa ziyadatul ya'i berarti menjadi apa? Ziyadatu Mubtada. wa ziyadatul ya'i kemudian disandarkan wa ziyadatul ya'i fi akibah ya, di dalam lafaz akibah ya, atau fi akibi dalam ya sampean kalau lebih baik itu baca fi akibah saja bu ya. Fi akibah di dalam lafaz akibah yaitu ada ya-nya di sini ya, menambahkan ya di dalam lafaz akibah menjadi akibah. Berarti di sini bacaannya khobar bu, khobar dari lafaz ziyadatu berarti dibaca lughatun qalilatun. Sehingga maknanya seperti ini. Dan adapun penambahan iya di dalam lafaz akibah
Ya. Tadi kan nggak ada akibah seperti itu. Nah, itu kenapa? Nah, dijelaskan atau disempurnakan itu bahasa yang sedikit artinya orang Arab itu dalam menuliskan atau membaca lafadz akibah itu kebanyakan tidak menambahkan ya seperti itu. Jadi sedikit dengan menggunakan penulisan akibah menggunakan ya itu sedikit. Nah, makanya di sini jelaskan lagi Aksaru. wal aktsaru dan adapun yang lebih banyak menuliskan akibah itu menggunakan apa? Hadfuha, yaitu membuang apa? Membuangnya. Ya, Membuangnya. jadi yang banyak itu yang dipakai oleh orang Arab dalam membaca akibah itu Apa tidak menggunakan ya, Ya. itu menggunakan menggunakan lafadz akibah bukan akibah seperti itu. Ya, jadi mudah kan Bu. Jadi mubtada khobar itu kebanyakan ya diulang-ulang. Tinggal bagaimana kita bisa menebak kira-kira pantas enggak seperti itu. Dan ini memang tidak ada ciri-cirinya Bu. Butuh apalah namanya, naluri lah, butuh kebiasaan, perasaan, seperti itu. Sehingga kita bisa menebak, oh ini pantas jadi mubtada seperti itu. Namun ciri-cirinya adalah biasanya setelah titik, kemudian setelah koma atau di awal kalimat itu mubtada. Sedangkan khobar ya tanda-tandanya kalau dia cocok sebagai penyempurnanya seperti hanya tadi dan menambahkan ya di dalam lafadz akibah maka disempurnakan. Itu bahasa yang sedikit digunakan. Kemudian lanjut, ayo baca Bu. Istihadatu. Wal istihadatu. Kemudian ayo setelah harus sama ya bacaannya. Berarti dibaca apa? Damuha. Ya, wal istihadatu aidamuha, maksudnya darahnya. Berarti ini namanya apa Bu? Setelah namanya atau tafsir namanya Bu, atau dikatakan badal ya sama. Damuha, maksudnya yang dimaksud istihadah ya darahnya, darah istihadah. Kemudian di sini ada huwa. Kalau ada huwa di antara tadi ya, antara mubtada khobar dinamakan dhamir fasol. Berarti sekarang khobarnya langsung saja di sini. Wal istihadatu huwa Adamu. ya adamu adalah darah. Kemudian ini menjadi apa? Naat. Ya, menjadi sifat atau naat. Al khariju yang keluar. Lanjut bacaannya. Fi ghairi. Fi ghairi, setelah ghairi harus jar Bu. Berarti dibaca fi ghairi Ayamil. yamil Haidi. Haidi. Di selain hari-hari haid Manifasi. ya, jadi istihadah itu adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Berarti kalau tidak masuk kategori haid, tidak masuk kategori nifas, maka itu dikatakan darah istihadah. Istihadatu. Ya, kemudian di sini dijelaskan lagi ala sabi. Ayo bacaannya. Tidak atas Ala sabilis sabili sihati. Iya, tidak atas jalan yang sehat. Jalan Berarti sehat. tidak normal seperti itu maksudnya. Jadi darah istihadah itu darah yang keluar dalam keadaan tidak normal, namanya istihadah. Sehingga dikatakan darah penyakit. Jadi bab ini atau materi ini menjelaskan tentang darah haid seperti itu. Tentang warnanya, kemudian menjelaskan definisi dari nifas, menjelaskan definisi dari istihadah juga. Ya. Ayo kita terjemah lagi Kak Bu. Coba saya bacakan ya, sampean terjemah masih ingat kata tadi wa qauluhu. Ayo sama-sama Bu baca. Dan perkataannya. Ya, dan adapun perkataan musannif seperti itu atau perkataannya sama. Walau nuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Mubtada lagi berarti dan adapun
Warnanya Warnanya aswadu, apa? aswad, Aswad, hitam hitam, yang muhtadimun, yang membakar, yang panas. panas. Hitam itu panas, ladzaun yang membakar. ya, ladzaun itu sebenarnya yang sangat panas, Bu. Tapi yang sangat panas itu biasanya diterjemahkan yang membakar seperti itu. Karena kalau panas biasa kan belum tentu membakar, tapi kalau sangat panas itu ya otomatis akan membakar. Ladzaun laisa fi aktsari nusahil matni. Berarti tidak Tidak di dalam banyaknya, tidak ada di Banyak. dalam kebanyakan kebanyakan, catatan kitab catatan matan. ya kita matan wa fis sihahi, dan dalam kitab Dan dalam kitab as-sihah ya, dalam kitab as-sihah As-Sihah ihtadamat damu apa tadi menjadi panas Di sana saya menjadi panas darah ishtaddat humratuhu, maksudnya adalah sangat merah. Ishtaddat humratuhu, sangat merah, hatta swaddah, sampai menghitam. walada'athu naru hatta ahraqathu, dan api itu lada'at apa tadi, Membakar membakarnya hatta ahraqathu, sampai ya kalau membakar itu apa, sampai Gosong. terbakar seperti itu, sampai gosong. Ahraqathu, sampai gosong, bilangnya Bu Nurul. harat. Kemudian wan nifasu wa damul khariju akibal wiladati. Nah, coba terjemahkan. Adapun nifas Tidak nafas ialah itu darah 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 yang keluar akibal wiladati. setelah Nah, wiladah. setelah melahirkan. melahirkan. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Adapun yang keluar coba fal Yang khariju keluar bersama anak Di sana au qablahu atau sebelumnya sebelumnya la yusamma nifasan. dan tidak dinamakan nifas, Ya, bukan itu tidak dikatakan nifas. Wa ziyadatul ya'i fi aqibah lughatu kati ya qalilatin. Maksudnya apa? dan banyak tambahannya Ya, penambahan ya pada lafaz dalam kata tidak aktif lughatu qalilatin. Ya, Bahasa itu sedikit. bahasa yang sedikit. bahasa yang sedikit Ya. Wal aktsaru hadfuha. dan kebanyakan menghilangkannya. Ya, menghilangkannya atau membuang. Wal istihadatu aidamuha, maksudnya istihadah Itu itu nah, adalah darah yang keluar terus di selain hari haid dan nifas. ya ayyamil haidi wan nifasi la ala sabilis sihati, tidak tidak melalui jalan yang melalui normal. jalan yang sehat atau yang normal. Maksud sehat itu normal. Nah, artinya bisa saja dia jatuh, bisa saja ada penyakit lain dan lain sebagainya. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Ya, untuk memperlancar ini silakan, Bu, sampean coba latihan baca kira-kira apa bacaannya seperti kemarin untuk memperlancar. Ya sama dengan ngaji Quran, Bu, untuk membiasakan itu kan untuk memperlancar butuh kebiasaan. Jadi baca lagi misalnya al-haidu wan nifas wal istihadatu faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifas wal istihadati. Memang seakan-akan itu hampir hafal seperti itu, Bu, untuk membiasakannya. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadati fal haidu wa damul khariju fi sinil haidi misalnya. Wa huwa tis'u sinina fa aktsara min farjil mar'ati ala sabilis sihhati ay la li illatin bal lil jibillati min ghairi sababil wiladati. Wa qawluhu wa launuhu aswadu muhtadimun ladza'un laisa fi aktsari nusahil matni. Wa fi sihahi ihtadamat damu ishtaddat humratuhu hatta swadda wa lada'athu naru hatta ahraqathu. Wa nifasu wa damul khariju akibal wiladati fal khariju ma'al waladi aw qablahu la yusamma nifasan. Ya, Bu, mungkin ini penjelasan seputar kedudukan atau i'rab dari materi ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Ustaz, yang istadat tadi bagaimana Ustaz? Itu Apa? isim istadat umratuhu. Fi'il. Istadat
Istada sama dengan imtadda, berarti sangat, mempunyai sangat, Bu. Oh, Istada, artinya ya, istadat istada. Menggunakan dari tak. Kenapa menggunakan tak tanis? Karena fa'ilnya adalah humratuhu, berupa muannas, seperti itu. kemudiannya kembali ke Istada, coba. Istada yashtaddu ishtidadan wa mushtaddan, ya sama dengan imtadda yamtaddu imtidadan. istada itu artinya apa, Pak Ustaz? Istada itu sangat, Bu. Oh, sangat. Ya. Ya kalau dilengkapi Ya. kan wazan ifta'ala itu menjadi seperti itu, Bu, menjadi panas, menjadi sangat merah. Istaddat humratuhu, menjadi sangat merah. Jadi darah itu dikatakan ihtidam, dikatakan panas. Kapan istaddat humratuhu? Ketika darah itu menjadi merah, kemudian hatta swada, sampai menghitam. Berarti itu darah dikatakan darah panas sudah ketika warnanya seperti itu. Itu Bu, maksudnya. Jadi fi'il memang semuanya. Fi'il. Hatta atas wadah walada'at hun. Dari kata apa, Pak? Apa? Fi'il madinya istadat. Lalu tambahan Syadda. syadda. Ya asalnya syadda, Bu. Tapi seperti ini loh, Bu. Dalam istilah bahasa Arab itu kadang sulasi mujarrodnya itu tidak digunakan. Ya, Bu, ya. Seperti ini, Bu. Sampean pernah ada kata seperti ini misalnya. Ada kata takallama yatakallamu, ikut wazan tafa'ala yatafa'alu. Itu artinya apa? Berbicara. Kemudian masdarnya itu digunakan apa biasanya? Kalaman. Nah, kalaman itu pembicaraan kan? Kalam. Nah, coba ini fi'il madinya apa? Ya fi'il madinya kalimah yak lamu. Tapi digunakan tidak? Ya tidak sering digunakan. Maka di sini ya yang digunakan adalah langsung wazan if ta'alahnya seperti itu. Tapi pasti di sini ada sulasi mujarrodnya, yaitu syaddah. Seperti itu, Bu. Kalau itu kata kaulumu itu dari kata apa, Pak? Kok ada Kola. kola, Kola yaqulu qawlan wa maqalan misalnya. Sona yasunu saunan, ya sama kan. Qaulun masdarnya adalah fa'lan, qaulan. Karena di sini bina mudha'af, ya, bina mudha'af, bina ajwaf, ya, maka menjadi qaulan, ya, dikembalikan lagi wawunya. Tapi kalau fi'il madinya kola, tidak menggunakan wawu, tapi diganti menjadi alif. Jadi kola, sona, somah, yasumu, sauman, kola yaqulu qaulan. Itu, Bu. Ayo, mana lagi, Bu, yang mau ditanyakan? launahu. Dari kata launuhu. Walaunuhu. Iya. Launuhu itu warna, launun warna artinya. Launuhu isim. Tapi tidak usah ditasrif semua loh, Bu. Memang kalau sudah menjadi istirah misalnya, launun ya warna langsung, nggak usah ditasrif lana ya lunu launan misalnya. Tapi kalau aswad ini aswadu ikut wazan fi'il kan, sama dengan Ahmad, makanya di sini tidak boleh tanwin, aswadu, ya, seperti itu. Isim kalau kan, itu aswad ya itu, Pak? apa? Iya, isim. Isim. Ya, isim. Oh, Makanya bisa. di sini jadi khobar kan, aswad. Kalau di sini fi'il ya gak mungkin dibaca aswadu, dibaca aswada. Nah, ini isim aswadu jadi khobar, jadi normal, sama dengan afdalu misalnya. Itu sama-sama tidak boleh ditanwinkan karena masuk isim ghairu munsharif. munsharif. Ya, Bu, kalau tidak ada kita akhiri. Kalau memang ada ya silakan satu kali lagi pertanyaan. Wawunya wawu apa ya? Yang mana? Wa ziyadatul ya'i. Wawu yang di depan wa kauluhu itu wawu. Istinaf, Bu, istinaf. Wow, ya istinaf. Jadi semuanya istinaf, wan nifasu wal istihadatu, ya. Karena ini dimaksudkan untuk kenapa? Nggak ada yang atap ya? Enggak, Bu, lebih pas wawul istinaf saja. Semuanya istilah semua kan yang wawu. Iya, betul.
Ya kalau kita baca matannya Bu, kalau kita baca matannya kan, wan nifasu wal istihadatu misalnya, kan ini sambungan dari haid, al haidu wan nifasu, ya waw atof. Tapi karena kita sudah baca kitab syarahnya, ya otomatis ini lebih pas jadi waul istihnaf. Kecuali baca kitab matannya, karena kitab matannya gak ada tambahan seperti ini kan, gak ada pemisah seperti itu Bu. Ya Bu, mungkin ini kita akhiri ya, kita akhiri bacanya seperti itu. Iya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya sama-sama Bu. Syukran Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان بذكر